Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Dalam dunia One Piece, Monkey D. Luffy merupakan karakter protagonis utama dalam serial ini. Seperti yang kita ketahui, Oda Sensei sendiri menciptakan Luffy sebagai karakter utama tentunya. Nah, saat ini cerita One Piece sudah berjalan lebih dari 20 tahun. Selama ini kita sudah melihat perkembangan dari kekuatan Luffy mulai meningkat tentunya. Tak hanya itu saja, setelah kejadian di alur Whole Cake Island, nama Luffy menjadi semakin terkenal dikarenakan dia saat itu berhasil mengacaukan pesta teh Big Mom dan membuat dirinya diakui sebagai kaisar lautan kelima. Nah, tentunya Luffy masih sangat jauh untuk mencapai gelarnya yang ingin menjadi Raja Bajak Laut. Namun perlahan tapi pasti, tentunya dia akan mendapatkan gelarnya tersebut. Lalu jika Luffy ingin mendapatkan gelarnya tersebut, dia harus memiliki sekutu atau aliansi yang dapat membantunya untuk pergi ke Pulau Lauk Tale. Lalu siapa sajakah orang yang pantas untuk membantu Luffy dan menjadi sekutunya nanti di masa depan? Berikut pembahasannya. Namun perlu diingat, daftar yang akan kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia anime dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Charlotte Katakuri. Katakuri adalah putra kedua dan anak ketiga dari keluarga Charlotte. Saat ini dia menjabat sebagai komandan manis bajak laut Big Mom. Nah, Katakuri juga merupakan seorang pengguna buah iblis bertipe Paramecia Mochi Mochi no Mi. Dengan kuatannya ini dia mampu mengendalikan kue mochi dan tentu saja dia bisa menggabungkannya dengan Bushoku Haki miliknya. Tak hanya itu saja, dia juga memiliki kain Bushoku Haki yang sangat baik. Saat dia bertarung dengan Luffy, dia mampu melihat sekilas ke masa depan sehingga dia tahu pergerakan yang akan Luffy lakukan. Nah, saat ini Katakuri dianggap sebagai bajak laut yang sangat kuat dikarenakan memiliki bounty dengan harga kurang lebih 1 miliar berry. Tentunya dengan kekuatan yang dimilikinya tersebut, hanya beberapa orang saja yang mampu mengalahkan karakter kuat yang satu ini. Lalu meskipun dia merupakan anak dari Charlotte Lindin dan juga merupakan komandan manis bajak laut Big Mom, ternyata Katakuri saat itu terpaksa ikut atau bergabung dengan bajak laut Big Mom. Setelah kekalahannya dari Luffy, dia secara terang-terangan mengatakan kepada Luffy, dia mengakui bahwa dia ingin Luffy menjadi Raja Bajak Laut suatu hari nanti. Tak hanya itu saja, terlihat Katakuri pun bahagia setelah melihat Luffy yang pada saat itu berhasil kabur dari Whole Cake Island. Dari sini kita bisa melihat bahwa suatu hari nanti tentunya Katakuri bersedia membantu Luffy dan tentunya dia akan menjadi sekutu ataupun aliansi di masa depan. Jika skenario tersebut memang benar, maka akan sangat epik melihat kerjasama dari kedua karakter kuat yang saling bekerjasama dalam pertarungan mereka nanti. Tentunya kita tunggu saja momen ini akan terjadi. Crocodile. Kita sudah mengetahui karakter yang satu ini. Dia dulunya merupakan mantan penjahat di organisasi yang bernama Baroque Works. Sosok Crocodile pertama kali ditampilkan ketika Luffy dan krunya sampai di Pulau Alabasta. Nah, dari cerita ini Crocodile menjadi villain utama dalam alur ceritanya. Lalu setelah pertarungan panjang yang dilakukan Luffy dan Crocodile pada saat itu dan membuat Luffy dikalahkan oleh Crocodile sampai 2 kali. Dan singkat cerita, Luffy berhasil mengalahkannya dengan teknik gomu-gomu dan juga melumuri badannya dengan air. Setelah kekalahan Crocodile pada saat itu, dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Impel Down. Namun pada akhirnya mereka dipertemukan kembali saat Luffy yang hendak masuk ke dalam penjara Impel Down yang pada saat itu ingin menyelamatkan kakaknya Ace di penjara tersebut. Namun setelah diketahui jika Ace dipindahkan ke Marineford dan akan dieksekusi, Luffy dan Crocodile pun sepakat melakukan kerjasama dan menjadi aliansi Luffy pada puncak perang tersebut. Terbukti Crocodile saat itu menyelamatkan Luffy dari tebasan pedang Mihawk yang akan memotongnya. Meskipun niat utama Crocodile adalah untuk membunuh Shirogane pada saat itu, namun bisa saja nantinya di masa depan Crocodile datang dan membantu Luffy yang mungkin sedang terdesak. Kita tahu sendiri jika Crocodile saat ini selalu memperhatikan pertumbuhan dan kekuatan dari Luffy hingga sekarang. Tentunya dia berharap nanti akan bertemu dengan Luffy kembali dan menjadi sekutunya atau aliansinya di masa depan. Kita tunggu saja kehadiran kembali karakter satu ini. Jewelry Bunny.
Nah, Jewelry Bonnie adalah bajak laut generasi terburuk sama seperti Luffy dan yang lainnya. Meskipun backstory dari Bonnie ini tak sepenuhnya ditampilkan, namun kita tahu bahwa dia merupakan bajak laut yang cukup kuat saat ini. Nah, dia memiliki koneksi khusus dengan pemerintah dunia. Hal ini dapat dilihat di manga One Piece sebelum time skip. Entah bagaimana dia bisa keluar masuk ke dalam Marijoa yang merupakan markas bagi pemerintah dunia dan juga kaum naga langit. Meskipun dia merupakan bajak laut, sosok Bonnie ini merupakan seorang yang pemberani saat ini. Dia telah mengarungi lautan Grand Line tanpa rasa takut ataupun bimbang. Namun di balik dirinya yang memiliki koneksi dengan pemerintah dunia, tampaknya dia memiliki dendam khusus kepada pemerintah dunia. Sepertinya Bonnie tak menyukai sistem dan aturan yang dibuat oleh pemerintah dunia. Oleh karena itu, sepertinya Bonnie akan berkhianat dan tentunya dia akan beraliansi dengan Luffy yang akan menuju Pulau Laktil di mana harta karun One Piece disimpan. Mereka akan bekerja sama untuk mengungkapkan kebusukan di balik sistem yang dibuat oleh pemerintah dunia dan akan menjatuhkan pemerintah dunia. Maka dari itu, Bonnie akan sangat pantas jika dia nantinya beraliansi atau menjadi sekutu bagi Luffy dan bajak laut topi jerami. Shanks. Pastinya kalian sudah mengenal karakter yang satu ini. Ya, dia merupakan salah satu karakter yang pertama kali ditampilkan dalam cerita One Piece. Tentunya tekad Luffy yang ingin menjadi raja bajak laut merupakan motivasi dan juga dorongan dari Shanks yang menjadikan Luffy menjadi bajak laut yang kuat suatu saat nanti. Namun pada saat itu, Luffy yang bertekad ingin menjadi kuat tanpa ragu, dia mendatangi bandit yang pernah menyerang Shanks ketika di bar milik Makino. Ketika itu pula Luffy dibawa ke tengah laut dan dia tenggelam. Singkat cerita, beruntung Shanks berhasil menyelamatkan Luffy dari ancaman monster laut yang akan memakannya. Dari kejadian tersebut, Shanks harus merelakan lengan kirinya putus akibat monster laut yang menyerangnya pada saat itu. Tentunya, Shanks adalah bajak laut yang kuat dan terkenal hingga saat ini. Dan dia telah menjadi salah satu Yonko tanpa menggunakan kekuatan dari buah iblis apapun. Nah, kembali ke topik. Meskipun Luffy ingin menjadi raja bajak laut, tentunya dia harus mengalahkan seluruh Yonko di lautan terlebih dahulu, termasuk Shanks itu sendiri. Namun tak mengubah fakta bahwa Luffy dan Shanks nantinya akan memiliki koneksi yang baik. Bahkan jika mereka beradu kekuatan, kemungkinan dia akan membentuk aliansi baru dalam perang terakhir mereka melawan pemerintah dunia. Tentunya dengan bantuan dari Shanks, Luffy nantinya akan sangat terbantu dan hubungan aliansi mereka berdua nantinya akan menjadi suatu kelompok yang sangat kuat di lautan. Kita tunggu saja kehadiran dari Shanks ini. Koby dulunya merupakan seorang anak kecil yang ditangkap oleh Alvida dan dijadikan budak. Nah, Koby merupakan anak kecil yang pernah diselamatkan oleh Luffy saat dia berada di kapal bajak laut Alvida. Tanya itu, Koby juga teman pertama Luffy dalam awal cerita One Piece ini. Lalu di hadapan Luffy dia bercita-cita ingin menjadi admiral angkatan laut dan suatu hari nanti dia akan membasmi bajak laut yang dianggapnya jahat dan kejam. Namun setelah Koby remaja, penampilannya sangat berubah dan kekuatannya pun juga bertambah kuat tentunya. Nah, Koby adalah pasukan angkatan laut yang dididik langsung oleh kakek Luffy, Monkey D. Garp. Dan saat ini banyak disebutkan jika nantinya Koby lah yang akan menjadi rival utama Luffy dari angkatan laut. Meskipun mereka berdua ditakdirkan untuk menjadi rival, bukan berarti hubungan mereka selama ini yang merupakan teman baik bisa berubah begitu saja. Tentunya mereka nanti akan bersekutu untuk saling membantu. Nah, hal ini sama seperti Garp dan Roger. Mereka pernah bersekutu untuk melawan bajak laut Rocks yang terkenal kejam pada saat itu. Nah, sebelumnya mereka adalah rival. Kemungkinan hal ini sama terjadi kepada Luffy dan Koby yang merupakan rival, dan bisa saja mereka akan bersekutu untuk menghadapi situasi yang nantinya merupakan ancaman terbesar mereka. Dan pastinya mereka tak suka jika kedamaian di One Piece rusak saat itu. Nah, kemungkinan Koby lah yang akan membantu Luffy untuk menghadapi Blackbird yang digambarkan merupakan reinkarnasi dari Rocks di Sebek. Akan sangat menarik jika pertarungan mereka ditampilkan di One Piece.
Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang 5 karakter yang nantinya akan menjadi sekutu bagi Luffy. Namun perlu diingat, data yang kami sebutkan hanyalah sebuah opini dan teori pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.